dari bagian kompor sendiri bawah untuk suplai panas. Nah ini nanti bahan baku itu masuknya ke sini. Yang sebelah sini ya mas? Ini dimasukin bahan baku ya. Di sini tuh ada angsang nih di dalam. Nah itu untuk membatas air sama bahan bakunya. Oh iya. Nah, nanti bahan baku dimasukin di atas angsangnya itu ya, yang bawah itu nanti diisi air dulu. Nah nanti kan ini sistemnya sebenarnya dia konversi kita bilang. Konversi apa? Konversi itu membalikan kembali hidrosilat yang keluar. Jadi untuk maksimalkan rendemen yang bakal kita dapat nanti. Ini tuh nanti dari uap yang keluar, nah, nanti masuk ke kondensor. Nah nanti kan dia di sini proses kondensasi nih, dia nempel ke samping, dia netes, nah, nanti masuk ke penampung minyak. Penampung minyaknya ini, nah. Untuk buat suplai uapnya itu namanya boiler. Tahu kan boiler ya? Boiler itu untuk suplai uap. Nah, jadi ini di sini nanti di dalamnya itu ada tub gitu, pipa api. Itu nanti diisi api. Ini buat manasin air yang ada di kelilingnya. Nah, nanti kan api yang dipanasin, air tadi yang dipanasin, nanti kan jadi uap tuh. Nah, nanti disimpan ke atas itu namanya header. Kita bilangnya itu terminal uap. Nah, karena begitu kita kasih indikator termometer sama manometer. Nah, untuk keamanannya sendiri kita pakai safety valve namanya. Itu buat ibaratnya kita butuhnya tekanan 2 bar gitu. Nah, nanti kalau lebih dari 2 bar nanti keluar dia. Safety valve namanya. Jadi untuk permainan tekanan kita pakainya keran. Kita tutup keran. Kalau keran kita tutup, otomatis kan tekanan naik. Nah, kalau udah tekanan sesuai baru kita buka. Jadi masuk ke tetel. Ini lewat dari bawah. Itu masuk sini ke atas, dan nanti ini dikasih ke bahan bakunya. Nah di sini nanti dikasih kayak hijau atau streaming, ya tergantung dia mau pakai apa. Nah biasanya itu buat landasan aja, buat alas biar nggak rontok ke bawah. Jadi nanti uap itu kan prosesnya di sini juga. Nah, nanti dari proses di sini kan uap itu nanti bawa minyak. Nah, setelah bawa minyak itu dia larinya ke kondensor. Nah, kondensor itu nanti berubah spiral nih di sini kan. Ini kayak itu tuh, spiral. Nah, nanti baru buat asparator. Asparatornya masih sedikit. Ini buat asparator, tapi asparator itu udah itu satu antara minyak sama air. Saat ini kita lebih fokusnya ke pala. Nah, pala sendiri itu ada beberapa wilayah yang memang kita ambil, tapi sekarang kita fokusnya ke pala yang daerah Sulawesi Tengah, Maluku, daerah sana kita ambil. Nah, terus kita ambil dari gudang Surabaya dikirim ke gudang Batu Proses. Jadi kita nggak membatasi bahan apa yang kita pakai selagi itu masih bisa komoditi yang ada di lokal lah. Itu kita bisa proses. Penyulingan itu bukan cuma sekedar kita masukin bahan ke tetel sulit itu enggak. Jadi di sini kita juga proses bahan bakunya juga. Kayak pala gitu ya. Pala itu kan kalau sepengetahuan kalian, pala itu bentuknya apa? Enggak. Juga kan. Yang disuling itu tahu enggak? Ya. Nah, nanti kan untuk ngambil itu harus ada proses lagi. Nanti dikupas, nanti masih dijemur. Nah, nanti kalau emang udah kering, kita itu sih, kita pilah kalau sudah digudang. Kita pilah, kita jemur. Nah, nanti setelah sebelum masuk itu kita proses penggilingan, kombinasi. Jadi ada beberapa proses penggilingan tuh enggak kayak ibaratnya ada bahan nih, terus kita suling itu enggak. Jadi kita ada beberapa treatment. Karena memang treatment bahan baku itu sangat penting, ya pengaruh banget lah di hasil rendemen sama hasil akhirnya. Kita pakai semua, steam juga pakai, kukus sudah pakai, rebus sudah pakai.
Ya, jadi kan kayak buat bahan daun tuh kita rata-rata kalau nggak steam ya kukus. Kalau yang buah-buahan, kon-kon kayak jeruk, jahe, temu-temuan, nah itu kita pakainya biasanya rebus. Kalau kendala sendiri itu beberapa itu ya, nah, itu kan kalau kendala lebih ke teknis. Pertama dari apa bahan baku pertama. Kendala itu kan kalau dari proses sendiri itu biasanya di bahan baku susutnya, karena ketika kita proses itu kan ketika penggilingan kan itu ada proses panas. Nah itu biasanya yang berpengaruh. Jadi kayak apakah dia menguap, kadar airnya turun, atau dia loncat-loncat. Karena untuk proses penggilingan kan dia digiling terus tuh. Baru biasanya loncat-loncat kayak kalau jadi abu kan dia hilang. Nah itu sebenarnya itu kendalanya. Tapi kalau secara teknis itu rata-rata kendala cuma di apa ya, di alat aja misalnya, di maintenance aja. Kadang kan kalau kita kan penyulingan tuh lebih pokoknya ke air. Nah kalau air surut, nah itu yang kendala. Karena es itu kan dia untuk supply steamnya sama buat pendinginannya. Makanya kita untuk proses ini juga lebih utama itu mementingkan yang paling utama dulu itu air itu ada enggak. Kalau kan musim penghujan masih aman ya, nah, nanti kalau udah musim kering apalagi pas sering mati lampu gitu, nah itu agak repot. Kadang ada yang sistem PO, kadang kita ada yang sistemnya stok. Jadi kan untuk PO sendiri kan ada beberapa bahan yang memang kita itu diminta sama buyer. Contoh, kadang karena untuk PO sendiri kan kita ada yang menyediakan secara curah, ada yang retail. Karena untuk yang retail itu biasanya beberapa buyer memang dia hanya minta beberapa mili, paling banter paling cuma 100 mili. Kayak model Garu gitu ya, Garu itu kan dia jualnya secara retail. Nah itu kita nggak bisa kayak stok banyak gitu. Dan kita hanya bayar order aja. Tapi kalau yang komoditi itu modelnya kayak pala gitu. Kita ada yang sistemnya PO, terus nilam, keren, itu ada sistem PO. Tapi kalau yang kecil-kecil itu retailnya rata-rata ya PO-nya ya PO kecil-kecilan. Contoh kayak yang retail ya, yang sering dipesan tuh minyak walang contohnya. Walang, terus nanti ada minyak yang kecil-kecilan jeruk nipis. Nah, dia kecil-kecil itu buat retail misalnya. Tapi kalau yang buat stok sendiri itu kita biasanya nyuling kayak ya pala itu tetap juga, terus kayak pengle itu tetap juga. Kalau bahan bakar kita pakainya wood pellet. Ya, wood pellet itu kenapa kita pilih wood pellet? Karena sebenarnya kan wood pellet juga dari kayu ya. Tapi kan dari proses sendiri kita lebih menjaga sustainable sama apa ya, kalau bisa dibilang api itu biar apinya itu nyalanya apa ya, sama terus gitu. Kalau kayu itu kan kita modelnya gelondongan dan kita nggak bisa ngukur kan. Kalau pelet itu kan bentuknya pelet itu kan ukurannya seragam. jadi per ibaratnya kayak sebelum itu berapa kilo sih, dan itu kita bisa stabilin tuh. Nah, untuk jaga kalor sama panasnya itu lebih stabil, karena kita kan yang dibutuhkan kan uap. Nah uap itu kan dihasilkan dari proses pemanasan kan, nah, makanya untuk menjaga kestabilan itu kita pakainya wood pellet.